Ibu Hajah. Jika kita pikir kita bisa, tentu kita kan selalu bisa. Tapi bila berpikir sebaliknya, maka tak heran pasti kecewa. Kobarkanlah semangat di dalam jiwa kita, berjuang bukan impian demi masa depan yang terbentang dan gemilang. Bangkitlah, jangan terlena, kejarlah semua peluang, lakukan yang kita bisa, raihlah indah puncak kesuksesan. Hidup ini tentu tidak mudah, jangan pernah engkau menyerah. Isi dengan doa dan berusaha, bekerja keras, terus berjuang. Singkirkanlah masalah yang menghalangi kita, genggamlah cita-cita demi masa depan yang terbentang dan gemilang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, malam hari ini kembali kita di Distributor Organization ya, dan saya dengan Sumiati dari Jakarta. Malam hari ini sharing kepada Bapak Ibu sekalian, bukan berarti saya terbaik, tapi saya pun belajar dan tidak ada maksud untuk menggurui dari teman-teman sekalian. Tapi kita ingin sharing bersama-sama. Baik, teman-teman sekalian, orang sukses pasti punya kebiasaan-kebiasaan, itu udah pasti ya. Nah, di mana dalam suatu majalah dan buku ya, Secret of the Millionaire's Mind dari T. Harry Eker mengatakan bahwa orang sukses itu selalu memandang dirinya lebih besar dari masalah yang dihadapi. Orang sukses itu memilih kompensasi berdasarkan apa yang dihasilkan, bukan berapa banyak waktu yang dikeluarkan. Nah, ini bukan kata saya ya, tapi kata T. Harry Eker. Dan orang sukses selalu mengelola keuangan mereka dengan baik. Kemudian, orang sukses itu tetap mengambil tindakan walaupun sebenarnya mereka takut. Dan tidak membiarkan rasa takut mereka menghentikan mereka untuk mengambil tindakan. Dan orang sukses selalu ingin belajar dan berkembang, serta selalu merasa pengetahuan mereka tidak cukup. Lalu bagaimana dengan kita? Nah, yang keenam, orang sukses selalu berpikiran diri mereka lah yang menentukan nasib masa depan mereka sendiri, bukan bergantung pada nasib atau orang lain. Kemudian, orang sukses selalu mengagumi kesuksesan orang lain dan bukan merasa iri atas keberhasilan orang lain. Lalu, orang sukses selalu memiliki impian besar untuk diwujudkan.
Dan orang sukses selalu yakin akan menjadi kaya, bukan selalu berharap sewaktu-waktu menjadi kaya. Orang sukses fokus dan berorientasi pada aset, bukan pada besarnya penghasilan. Nah, teman-teman, kalau kita sendiri berpikirnya seperti apa? Oke, sekarang kita mau tanya nih, kenapa kita mau sukses di MLM? Lalu, apakah kita bisa sukses di MLM? MLM itu sebenarnya simple, sangat-sangat simple. Asal kita mengetahui kiat-kiatnya, langkah-langkah suksesnya, dan rajin konsultasi kepada orang yang benar-benar secara nyata kehidupannya sukses. Yang pertama poinnya adalah impian dan sikap. Impian. Oke, sebelum saya mau bicara impian, kita mau setel dulu film impian yang berikut ini. Gus, nasib seseorang, orang itu sendiri yang menentukannya. Cobaan pasti ada, tapi rezeki juga akan selalu mengikuti. Yang penting usahanya. Sekarang kamu acting marah, Mei. Punya cita-cita setinggi langit itu biasa. Kamu harus lebih penjiwaan lagi, Mei. Melotot lagi, Mei. Nah, gitu baru benar. Punya cita-cita berguna itu juga biasa. Punya cita-cita mulia juga bukan hal luar biasa. Cita-citaku ingin membahagiakan orang lain. Cita-citaku ini selalu dijual buat kamu. Yang Muti aja tiap minggu punya cita-cita. PR itu harusnya bikin orang tambah pinter, bukan bikin repot. Tapi punya cita-cita yang tak terdengar seperti sebuah cita-cita dan berjuang sepenuh hati untuk mewujudkannya, itu baru luar biasa. Cita-cita itu bukan cuma untuk ditulis saja, tapi untuk diwujudkan. Lagi zaman bapak sekolah dulu cuma pakai otak. Ah, kamu gak bakal ngerti cita-citaku. Mau jadi apa? Akankah cita-cita mereka terwujud? Aku sadar bahwa tidak ada cita-cita yang mudah. Aku jadi tahu apa cita-citaku yang sesungguhnya. Cita-citamu itu rendah, tapi bikin susah. Baik, teman-teman, sebelum saya juga mau lanjut mengenai tentang impian, saya ingin teman-teman ada yang berani untuk sharing kepada kita malam hari ini. Apa sih impiannya join di Greenwood ini? Saya lihat di sini ada berapa orang yang hadir ya. Oke, saya lihat ada Pak Aris Sesmoyo. Pak Aris bisa buka speaker dong, Pak. Mungkin Pak bisa berapa menit ya? 1 menit sampai 2 menit cerita. Kenapa sih Pak Aris? Pak Aris kan juga udah kerja lama ya di mana? Di Istana Karya atau di mana Pak Aris? Bisa cerita Pak, Bapak udah punya pekerjaan yang mantap gitu. Kenapa Bapak mau jalani Greenwood? Bisa buka speaker Pak? Baik, suara terdengar, Bungki. Ya, terdengar Pak Aris. Silakan Pak. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Mugi selaku
leader yang luar biasa. Dan bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang mengikuti Zoom pada malam hari ini. Baik, kami mau cerita, saya sebenarnya sudah lama ya bekerja di malam melintang di perusahaan-perusahaan. Tapi yang paling lama adalah di perusahaan BUMN di Waskita Karya. Sudah puluhan tahun dan sampai sekarang masih tetap. Tapi satu hal yang menjadi motivasi saya adalah suatu saat sebagai karyawan itu pastilah nanti ada endingnya, ada akhirnya, ada masa pensiunnya. Kebetulan mungkin 2 tahun lagi nih. Tetapi luar biasanya saya punya kendaraan yang sudah saya siapkan sejak beberapa tahun yang lalu. Saya mengenal Ibu Mugi dan Bapak, ya, sehingga saya bergabunglah di suatu perusahaan yang namanya Greenwood sampai dengan sekarang. Di dalam perjalanan Greenwood, kita baik pasang atau surut itu adalah hal yang biasa. Tetapi kita harus punya prinsip, punya impian, suatu saat saya harus punya kendaraan lagi. Di saat masa usia pensiun, kita harus punya suatu impian yang mungkin dulunya kita belum tercapai. Atau kita memimpikan sesuatu yang mungkin di lain bidang atau di lain usaha. Nah, itulah kendaraan saya selama ini yang saya pakai adalah di Greenwood. Dan luar biasanya adalah satu hal produk yang luar biasa yang tetap meskipun kita sebagai bisnis di Greenwood, kita harus sell konsum, mengkonsumsi produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan kita. Itu nomor 1. Sehingga apa maksud dan tujuannya? 1, untuk kesehatan diri kita. 2 adalah nanti kita bisa cerita kepada orang lain atas apa yang telah kita lakukan, apa yang kita konsumsi dan bermanfaat dan menjadi sehat. Itulah kekuatan kita. Baru kita bisnis untuk pengembangan usahanya, selain kita rekrut downline dan kita maintain, kemudian kita ajari dan sebagainya menjadi suatu seperti diri kita atau orang lain yang sukses. Nah, itulah kekuatan kita. Kenapa angin, badai, jatuh bangun di dalam usaha bisnis adalah hal yang biasa. Makanya begitu jatuh kita lekas bangun. Begitu kita lupa akan bisnis kita diingatkan oleh upline atau leader-leader kita yang aktif. Itulah usaha. Makanya nggak lepas kita tidak berpaling ke bisnis yang lain, tapi tetap fokus untuk kendaraan di Greenwood. Itu Bu Mugi, saya kira untuk diri kita, terutama untuk saya pribadi dan mungkin untuk rekan-rekan yang lain, tetap berjuang, maju terus, pantang mundur, sukses. Demikian Bu Mugi, terima kasih. Ya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aris. Mudah-mudahan Bapak, saya tahu Bapak keliling kemana-mana bertugas, tapi Bapak terus membawa dalam hatinya adalah Greenwood ya Pak. Semoga nanti Bapak juga sukses ya Pak di perusahaan Greenwood ya Pak ya. Baik, mungkin dari teman-teman Bali, ini saya lihat perhatikan teman-teman dari Bali ini juga banyak yang hadir malam hari ini. Silakan teman-teman dari Bali, ada yang mau sharing tentang mengapa tetap bertahan dan join di bis Greenwood ini. Ada Pak Dewa, ada Pak Agung Bat, ada siapa lagi di situ? Ada Pak JM Sukarta ya. Ada siapa lagi yang dari Bali? Silakan, mungkin ada yang mau sharing ke kita malam hari ini. Ada Pak Dewa? Pak Dewa ini juga orangnya luar biasa ya, nggak pernah menyerah nih. Ada di situ atau Pak Agung Bet? Ada? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Nah, yang pasti teman-teman,
Kita harus punya impian tuh wajib, karena kita tuh di sini tuh nggak ada bos kan. Tapi kita harus ingat bahwa impian itu juga harus spesifik dan bisa diukur gitu loh, bisa dicapai, masuk akal dan ada jangka waktunya. Jadi misalnya di jangka waktu pendek setahun ini saya harus jadi diamond gitu. Ya, nah 5 tahun saya udah harus punya apa aja dicatat gitu, dicatat. Saya mungkin pengen bangun rumah, atau misalnya saya pengen membagian orang tua saya, membelikan orang tua saya apa gitu, atau misalnya mau menaik hajikan orang tua gitu kan, atau punya kontrakan yang banyak, nah gitu. Jangka panjang 10 tahun, wah, saya harus passive income di situ gitu. Jadi benar-benar harus ada catatan gitu. Kita udah terbiasa ya teman-teman, sama saya pun begitu. Udah terbiasa semua itu mencatat dalam buku, ya mencatat dalam memori, mencatat semua itu apa yang harus saya lakukan dan apa yang harus saya gapai gitu. Dan kalaupun ada kendala itu biasa buat kita di bisnis ya. Kenapa kita punya impian itu penting banget? Udah saya bilang tadi bahwa kita tuh nggak ada bos. Saya itu bukan bosnya Bapak Ibu, ya kan? Siapapun di sini tidak ada bos kita. Bos kita itu satu kok, impian itu aja, gitu. Jadi impian itulah bos buat kita gitu. Kemudian kita tahu di network marketing modal itu kan nggak besar, sangat-sangat kecil. Jadi resiko sangat kecil. Kita tahu di konvensional risikonya besar, modalnya besar gitu ya, otomatis resiko besar. Kita di network marketing apa modal kita? Shield nggak ada resiko sama sekali, ya nggak ada uang ratusan juta, nggak ada. Bahkan kita di Win-Win M-Plan pun kalau kita produk, anggaplah kita platinum 8 juta, itu bisa apa gitu kan? Tapi hasil kita bisa di atas rata-rata, bisa dahsyat gitu, ya. Kemudian kita harus tahu Bapak Ibu bahwa semua hal dalam hidup ini berawal dari impian gitu. Dan untuk kita juga kuat ngadepin masalah, kita harus punya impian gitu. Kalau kita impiannya nggak kuat, apa-apa kita bawanya ngeluh kan, mengeluh gitu. Ya, nah, tolong kita hindari kata-kata mengeluh dan tidak bisa. Kenapa? Karena kalau kita tiap hari dengan kata mengeluh, nggak bisa, atau kita komplain dengan hidup ini, kita nggak akan pernah jadi siapa-siapa gitu. Nah, untuk itu kita juga harus wajib nih, Bapak Ibu sekalian, melindungi impian kita. Bagaimana caranya? Kita visualisasikan. Rata-rata di dunia ini, orang yang sukses itu nggak banyak gitu. Paling 3-5%. Mereka itu adalah orang-orang yang selalu memvisualisasikan impiannya apa. Sama kan, kalau dulu saya hobi banget ya, punya gambar-gambar, misalnya mobil, rumah bagus gitu kan, uang dolar gitu. Itu selalu ada di dalam buku impian, bahkan ditempel gitu di pintu kamar gitu kan. Pengen punya mobil misalnya, itu wajib kita ungkapkan, kita visualisasikan. Kenapa? Karena itulah penyemangat kita. Kemudian untuk melindungi impian kita tadi, itu dia lingkungan yang mendukung. Cari teman-teman yang memang satu visi dengan kita. Kalau kita pengen jadi pengusaha yang sukses, ya kita harus berteman dengan para pengusaha yang sukses gitu. Jadi, nah seperti malam hari ini kita berkumpul dengan teman-teman yang punya visi yang sama. Kita bersama-sama di sini di Greenwood gitu. Kenapa? Untuk melindungi impian kita supaya impian kita tidak tercuri oleh orang lain ataupun membuat kita merasa down seperti itu ya. Jadi kita berkumpul malam hari ini juga di Zoom, ini juga guna untuk kita mengasah pisau kita, mengasah semangat kita, mengasah impian kita untuk tetap selalu tajam gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita juga punya sikap haruslah positif. Jadi percuma juga kan impiannya gede, tapi kalau sikap kita nggak baik, nggak positif gitu kan, gimana kita mau sukses? Sikap yang pertama pasti pada diri kita sendiri dulu gitu. Nggak usah dulu kita menyuruh orang bersikap baik, tapi diri kita sendiri dulu ya. Yang pertama otomatis ya, kalau kita percaya bahwa hidup ini ada CCTV-nya, ada Tuhan di atas sana melihat kita, tentu kita juga akan melakukan hal-hal yang baik kan. Bersikap positif selalu padanya, dan pasti kita pegang integritas, komitmen, amanah, tanggung jawab, rendah hati, teachable gitu, betul. Kita kan nggak pernah merasa seperti buah yang udah mateng, yang siap busuk ya. Tapi kita seperti buah yang selalu hijau gitu. Kemudian yang pasti hidup ini nggak mungkin orang sukses tanpa kerja keras. Yang pasti lagi jiwa besar. Kita di bisnis sudah biasa ya teman-teman, jatuh bangun, banyak masalah, ya ditolak orang gitu kan. Kadang-kadang dianggap sepele orang. Gitu. Kita nggak akan pernah bisa jadi pemenang sebelum jiwa kita sebesar-besarnya mungkin. Jiwa kita harus besar banget baru kita bisa jadi pemenang. Yang pasti manajemen waktu dan keuangan itu sangat-sangat penting sekali ya. Kemudian sikap kita sama perusahaan. Kita tuh harus yakin gitu loh.
Kalau kita nggak yakin dengan perusahaan yang kita jalankan, atau kita nggak yakin dengan mitra kita, bagaimana kita mau berhasil gitu loh. Satu yang harus kita tanamkan bahwa perusahaan ini udah tepat saya pilih, buat saya ajak berjalan menempuh impian saya. Itu dia keyakinan gitu. Kalau kita udah nggak yakin, udah susah gitu kan. Lalu sikap kita positif terhadap upline kita, downline kita, crossline kita, rezeki itu nggak akan lari kemana teman-teman. Ya kita nggak usah juga harus saling sikut-sikutan gitu kan, nggak ada guna juga ya gitu. Sikap saling menghargai, kerja teamwork. Ya kita ini semua nggak ada yang hebat gitu. Hebat itu adalah ketika kita sama-sama gitu. Ketika kita sama-sama saling mengisi kelemahan dan mengisi kelebihan masing-masing dipersatukan, itu yang membuat kita hebat gitu. Ya, dan ingat kita juga harus bersikap terhadap masalah dan kegagalan. Ingat kodrat bisnis ini bahwa tidak ada makan siang gratis. Tidak ada orang sukses segampang balikin telapak tangan. Semua pasti butuh proses. Jadi please, kalau ada masalah apapun, oke, ini adalah salah satu cara saya menyikapinya bahwa saya nggak boleh menyerah. Itu yang pentingnya, teman-teman sekalian. Nah, teman-teman, kita punya langkah yang kedua, daftar nama dan mengundang. Kita semua pasti punya rekanan banyak banget. Buat tabel seperti ini, kalau sekarang kan gampang banget, kita punya HP, seperti saya punya HP. Misalnya nama-nama prospek itu saya tulis prospek gitu, prospek si A, prospek si B gitu. Tapi begitu dia ada join, saya ganti namanya, saya rename namanya di HP, saya ganti misalnya A Greenwood gitu, A Greenwood Bali gitu. Jadi gampang ya. Nah, tulislah nama, kemudian finansialnya gimana, ambisnya gimana, supelnya, teachable-nya, nah skornya nanti berapa. Ya misalnya nih si A, ya kan, SP-nya kemana nih? Apakah dia sama dengan kita, gitu kan? Kita tulis angka 2 bila sama. Kalau lebih tinggi kita narik angka 3. Kalau lebih rendah angka 1. Ya, ingat kalau di skornya nanti 4 sampai 6 berarti kurang potensi. Bolehlah kita sendiri yang presentasi, nggak usah ngajak leader, nggak usah ngajak upline kita. Kita jadikan tempat kita belajar orang tersebut. Karena jam terbang itu penting, teman-teman. Kemudian kalau SP7 sampai SP9 berarti cukup potensi kan. Nah, Anda bisa lakukan sendiri jika sudah punya pengalaman. Kalau misalnya Anda punya prospek yang SP 10 sampai 12, ini kan sangat potensi. Boleh janjian dengan upline Anda, ya. Jadi janjian nama upline Anda. Nah, kalau misalnya kotanya jauh gimana, Bu Ap? Bisa pakai apa? Via Zoom, video call, gitu kan? Bisa kan? Ya, saya berapa kali bantu beberapa tim saya yang dia jauh gitu ya. Nah, tapi sebelum kita mempresentasikan atau mengenalkan lebih lanjut, edifikasi dulu leadernya. Oh ya, leader saya tuh gini gitu. Jadi orang yang mau kita presentasi itu sudah 50% tertarik gitu dan sudah menghargai upline-nya seperti itu. Jadi libatkan upline Anda ketika kita ketemu dengan orang yang mungkin di atas kita, ya. Nah, teman-teman sekalian, kita mengundang dan membuat janji ketemu. Ada 10 prinsip dasar yang harus kita ketahui juga gitu. Yang pertama sikap. Teman-teman, kita harus profesional dalam bisnis. Kita di sini jangan mengemis. Karena kita tuh memberi peluang kepada orang lain. Ya, jadi please dong, join dong sama saya dong. Waduh, itu nggak profesional banget. Kita tuh beri peluang loh, baik. Saya punya usaha, saya punya bisnis, dan ini saya punya proposalnya gitu kan, seperti itu ya. Kemudian kita harus nyiapin 2 alternatif waktu nih teman-teman. Jangan nyesuaiin waktu dengan kita kalau kita prospek orang. Sesuaikan waktu dengan mereka. Oke, Bu Ita, waktu Anda kapan ya bisa? Nah, kita sesuaikan dengan dia gitu loh. Ya, jadi kita kan yang ingin menjelaskan. Kita cari waktu dia kosong mana gitu loh. Ya, kemudian bisa juga kan buat janji ketemu dengan telepon. Tapi jangan basa-basi terlalu kelamaan ya. Ujung-ujungnya nanti pulsa HP Anda juga jadi bengkak gitu. Jadi to the point ya, tapi yang adalah basa-basi singkat gitu ya. Jadi jangan juga kita jangan presentasi di telepon, jangan. Kenapa? Karena sepotong-sepotong informasinya. Nah, kalau sekarang kan zamannya canggih ya. Kadang-kadang saya begini, kalau saya lihat dia udah mulai terbuka gitu, saya suka share. Saya share link YouTube presentasi tentang implant, presentasi tentang produk gitu kan, tentang profil perusahaan. Itu 3 yang saya share ke berbagai prospek saya. Zaman sudah canggih ya Bapak Ibu, nggak ketemu wajah pun
kita bisa video call gitu kan, bisa Zoom gitu ya. Dan saya suka, media sosial kita udah canggih saat ini ya. Kita bisa share ke mereka. Kadang-kadang saya juga share. Untuk produknya bolehlah nanti Bu Ita lihat ya, ini link Instagramnya Greenwood Gawan System. Ini YouTube saya gitu loh. Dan kadang supaya dia nggak pusing, misalnya nih saya tahu nih dia butuhnya apa. Oh dia butuhnya tuh karena orang tuanya diabetes. Saya share produk tentang ini gitu loh. Ya, jadi seperti itu ya. Kemudian basa-basi singkat. Maksudnya kenapa? Ya nggak mungkin juga kan kita misalnya ngubungin orang langsung, mau join nggak di Greenwood? Orang juga nggak mungkin mau kan ya. Tentu ada basi-basi singkat. Halo apa kabar? Waduh lama nggak ketemu ya, sehat-sehat terus ya. Seperti itu. Ya jadi kita juga harus tahu nih hot button kita tuh gimana? Apa sih yang dia butuhin gitu loh. Jadi kita kayak udah jadi detektif nih. Oh ternyata orang tuanya sakit ini. Berarti saya harus cerita tentang produk ini. Misalnya, oh orang tuanya sakit mah nih. Saya harus cerita tentang dahsyatnya gastrik misalnya. Seperti itu. Ya. Atau, oh iya saya tahu dia lagi cari bisnis nih. Nah, kita langsung bilang, wah saya punya bisnis yang luar biasa nih. Dan cocok buat kamu. Gimana kalau kita ketemu? Gitu ya. Jadi kita langsung ajak ketemu. Ya. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, ingat ya, kita harus punya alasan bicara singkat. Bilang aja bahwa saya minta maaf, berhubung saya lagi ada pekerjaan atau saya lagi kegiatan, sehingga saya nggak bisa lama-lama menjelaskan tentang apa yang ingin saya jelaskan pada hari ini. Nanti kita ketemu aja ya, gitu. Yuk, kita nanti ketemu di mana? Seperti kemarin, seperti beberapa hari yang lalu, saya ke Plaza Bintaro untuk menemui prospek gitu kan, dan beliau dari anggota Mabes TNI, dan itu juga titipan dari donen saya juga yang ada di Palembang ya. Jadi kita bisa saling menitipkan juga antar upline dan donen. Ingat, dapatkan cocokan waktu dengan prospek, jangan cocokan waktu dengan kita. Undang prospek kita secara spesifik, misalnya nih, oh ya Senin malam kami ada BOP melalui Zoom. Nah, nanti kita ketemu, nanti ke sana ya, nanti saya kasih linknya kayak gitu ya. Kemudian kemukakan topik-topik kreatif. Orang sekarang itu kan kadang-kadang banyak trauma ya dengan nama MLM, upline gitu kan, downline, stokis, ya kan? Orang tuh agak wah itu MLM ya. Loh, kalau itu MLM, so what gitu loh. Ya kan? Memang betul, saat ini tuh banyak banget MLM ya, yang bermasalah gitu loh. Emang nggak mudah loh nemukan bisnis network marketing yang benar-benar bisa long time. Kita bersyukur berada di Greenwood ya, karena Greenwood ini sebuah perusahaan yang begitu sangat kuat gitu ya. Nah, kalau saya tuh paling senang bicara begini, kenalkan saya dengan Mugi, saya konsultan herbal, dengan bangganya saya bilang saya konsultan herbal gitu. Saya, saya networker Greenwood gitu kan. Tapi saya nggak bilang, oh saya MLM gitu, enggak. Gitu ya. Jadi saya bilang, saya bukan bilang stokis, oh saya punya stokis, enggak. Saya selalu bilang, saya punya rumah herbal. Nah itu kan berkelas bicaranya seperti itu. Dan tidak membuat orang langsung, wah itu MLM, wah ini apa. Nah gitu. Tapi kalau misalnya ada yang nanya, MLM ya? Kita juga nggak bisa bohong kan. Bilang, ya tapi kita berbeda. Kita spesifik dan perusahaan kita besar. Gitu. Produk-produk kita sangat bagus. Nah jadi kita pede juga kalau ketika orang bertanya seperti itu ya. Konfirmasi teman-teman jangan lupa. Teman-teman yang hadir malam hari ini, mungkin ada yang bosen ya kalau ngeliat saya suka share. Ini Zoom ini nih gitu. Bahkan pada saat berapa detik sebelum mulai acara pun masih saya share juga. Itu adalah konfirmasi ya. Lalu teman-teman, dengan sebelum kita ketemu prospek juga, jangan lupa latihan role play ya. Misalnya gini, wah di rumah Anda punya ART kan, ya udah Anda latihan deh. Misalnya bicara tentang apa, tentang Greenwood gimana gitu sebelum menemui calon prospek ya. Baik teman-teman sekalian. Nah, maka ketiga yang kita lakukan apa? Presentasi. Nggak perlu hebat-hebat presentasi itu. The point aja. Ya, jadi kalau kita ketemu sama orang itu kita udah tahu nih jam berapa harus selesai, sampai juga orang bosen dengan kita, ya kan? Dan jangan terlalu banyak lama basa-basi karena nggak enak, ujung-ujungnya kita datang ke sana nggak jelasin Greenwood gitu ya. Nah, cukup 4 pilar ini yang kita sebutkan bahwa kita berada di perusahaan Greenwood ya, jangan khawatir,
Anda pasti ada sponsornya, ya, dan kita bergabung ke sebuah perusahaan yang besar gitu kan. Kita bicara tentang company profile-nya ya, dan produknya juga luar biasa, FDA, halal. Baik, saya share lagi ya karena linknya ya teman-teman, saya share lagi ya. Oke. Ya. Kemudian kita berbicara marketing plan-nya juga ya. Lalu jangan tentang kekuatan M-plan kita win-win, monoleg sistem gitu ya. Dan kita juga punya reward berulang-ulang, punya promo reward yang luar biasa gitu. Nah, satu lagi katakan sama mereka bahwa mereka pasti berkata bahwa, aduh saya ini kan nggak bisa ngomong, saya kan nggak kayak kamu, saya tuh sibuk banget, nggak punya waktu gitu kan. Mana mungkin saya bisa jalan beginian gitu. Kita cerita bahwa kita punya sekolah bisnis nama Jion System. Nanti kita akan rutin ikutin aja gitu. Kita sudah ada seminarnya, apalagi saat ini media sosial itu canggih, nggak kayak dulu kan. Kita kalau zaman 20 tahun yang lalu jalankan network marketing ya, 25 tahun yang lalu, itu benar-benar kita kesulitan. Kita nggak ada namanya WA gitu kan. Kita nggak ada namanya Zoom kayak gini. Dulu tuh cuma pakai HP, pakai SMS. Kalau ketemu kadang-kadang jauh-jauh kayak seperti saya dulu sampai ke Manokwari, belum uang berapa gitu kan. Sekarang ini jujur canggih banget. Sambil di tempat tidur pun kita bisa gitu loh. Ya jadi ingat bahwa kita kerja bareng gitu. Katakan sama calon prospeknya bahwa kita tuh kerja sama-sama. Kamu nggak sendirian, ada kita yang backup. Itu yang paling penting ya teman-teman. Kita presentasi 4 ini nggak perlu hebat-hebat presentasinya, asal mengenah dan semangat serta percaya diri. Kayak gitu ya. Jadi udah bismillah dulu deh. Udah kita istilahnya tuh ya udah kita lakukan dulu perkara nanti mereka mau atau tidak, terima aja yang penting kita udah nyoba ya. Oke. Langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah tindak lanjut atau follow up. Besi yang lagi hangat itu gampang loh kita patah-patahin atau kita buat bentuk-bentuknya. Jadi jangan lama-lama follow up gitu. Ntar diambil orang lain ya. Ingat itu ya. Ketika kita udah presentasi, udah kasih brosur, udah kasih apa segala macam, cepet-cepet kita follow up. Jangan lama-lama ya. Nah, 15 sampai 20 menit pertama pada saat follow up, ingat jangan basa-basinya terlalu lama. Ya kan, langsung kita tanya gimana Pak, gimana Bu, udah pelajarin belum? Kayak saya gini, udah pelajarin, udah dilihat belum YouTube-nya yang saya kan bisa saya kirim tuh share YouTube gitu kan, ini, udah belum dipelajarin? Oh iya Bu Mugi gini-gini gitu. Oh belum Bu gitu, bisa belum. Oke, besok saya tunggu lagi atau nanti kalau udah selesai nanti bicara ya kita gitu ya. Jadi kita benar-benar langsung to the point juga ya. Nah, kemudian kita juga harus siap-siap tawarkan produk. Karena nggak semua orang juga kan tentang bisnisnya, tapi banyakkan juga orang tertarik karena produknya. Jadi kita langsung siapkan nih contoh produk. Makanya kalau saya prospek kemana-mana, Bapak Ibu bisa lihat ya, saya punya satu koper kecil yang saya tarik-tarik gitu loh, nggak saya angkat. Karena kalau pakai koper kecil itu, tas kecil itu saya kalau ke mall gitu kemana-mana tuh gampang nariknya. Ya, jadi nggak ngangkat-ngangkat, itu selalu saya bawa. Saya bawa produk gitu kan. Saya juga kadang bawa laptop dan bahkan kalaupun misalnya laptop saya nggak bawa, saya pakai yang namanya presentasi holder yang kemarin saya share ke grup bahwa kita punya geosistem holder itu, jadi bisa di print dan dimasukkan dalam holder. Jadi di situ sudah ada file saya untuk presentasi. Ya, nah tapi jujur berapa kali ini saya ketemu orang, mereka tertarik ketika melihat botol-botol produk yang saya bawa. Dan mereka rata-rata ngambil. Nah itu yang membuat saya benar-benar semangat gitu ya. Dan jangan lupa juga kalau memang kita punya alat check up kita bawa ya. Kemudian pada saat follow up itu, yang kedua kita ajarkan dia bagaimana, oh ya nanti kamu kan punya banyak daftar nama ya. Nah bisa kita gali di situ ya. Kemudian juga kita ajarkan buat janji, kemudian presentasi singkat ya. Jadi benar-benar dia akan merasa oh berarti saya ini punya leader, punya upline yang sama saya care juga ya dan enak untuk diajak kerjasama. Nah kemudian jangan lupa ya di ketiganya kita selalu tawarkan untuk hadir ke BOP. BOP-nya rame itu kenapa? Karena banyaknya kita promosi ya dan jangan lupa juga kita info tentang jaringan-jaringan link-link media sosial kita yang paling penting itu ya dan kita juga bisa mengarahkan prospek kita untuk membaca buku-buku seperti berpikir berjiwa besar, bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain ya. Oke, jangan lupa langsung closing ya. Oke, join ya. Nah, saya bantu ngisiin formulir misalnya ya. Oke, Bapak Ibu, langkah keempat apa?
pemakai produk. Kita di sini adalah business owner, kita IBO, Independent Business Owner. Kita adalah pengusaha di bisnis ini. Jadi pengusaha harus pakai, kita bukan sales ya. Kalau sales, bisa sales mobil BMW. Dia jualan mobil BMW tapi dia nggak pakai gitu loh. Nah, tapi kita di Greenwood, bagaimana mungkin seorang pengusaha Greenwood pakai produk lain gitu? Itu nggak memberikan contoh yang baik, kita pakai. Jadi ketika orang tanya, oh iya saya pakai. Seperti saya, kalau orang tanya apa aja saya bisa bicarakan. Kenapa? Karena memang saya pakai, kecuali nggak pakai peak power sayanya gitu kan. Oh iya, saya pakai kalsium, saya pakai blueberry konsentrat gitu, bisa bikin awet muda. Saya minum blueberry juice gitu, saya minum vitamin C, apalagi cordyceps. Wah, pokoknya apa luar kepala, karena kita sudah pakai ya. Nah, Bapak Ibu, langkah kelima alat bantu. Baca buku, konsultasi ya, pertemuan. Saat ini banyak banget teman-teman nganggap kadang-kadang pertemuan nggak penting. Padahal pertemuan itu walaupun kita share ke grup semua banyak-banyak gitu ya, grup nggak hadir, kita yang hadir gitu. Bagaimana kita mau ngajak grup hadir, kita sendiri nggak hadir. Di pertemuan itulah kita bisa ngecas HP kita yang low bat gitu kan. Ya mungkin ada bosen dengerin bubu gitu, tapi tadi mendengar sharingnya dari Pak Aris gitu misalnya, atau dari siapa nanti gitu ya. Karena pertemuan yang paling penting itulah pertemuan yang tidak kita hadiri ya. Nah Bapak Ibu, saran saya offline tetap main gitu. Offline tetap main, tapi jangan lupakan online ya. Saya hari ini ada daftar 3 orang. Dari mana? Dari sosial media. Sosial media teman-teman. Ternyata dia melihat YouTube saya gitu. Mungkin saya lihat YouTube-nya gitu, dan saya ingin join dengan Ibu gara-gara YouTube gitu. Ada juga yang melihat Instagram, ada juga yang join kemarin butuh produk walaupun belum join karena saya share di status WA. Bali ya. Ya. Rame Bali. Oh, patungan gede lu gua. Jadi ketika saya share produk tentang pelangsing di status WA saya, dia tanya, Bu Mugi, itu betul ya? Saya mau dong dikirimin itu gitu. Jadi tangan kita tuh rajin-rajin aja nge-share gitu loh. Toh kita nggak bayar juga kan, kita nggak sewa tempat gitu kan. Kadang saya sambil di mobil gitu kan, karena perjalanan jauh, jujur ya, saya tuh nggak sempet lah kayak orang misalnya buka HP, baca-baca. Tapi yang saya pikirkan adalah, hari ini saya mau jualan apa nih? Saya harus promosi apa? Jadi saya pegang HP itu bukan saat ini hanya karena melihat berita-berita yang lagi viral saat ini. Ya sesekali sih iya, itu wajar ya. Kadang-kadang saya buka TikTok kadang-kadang saya buka Facebook sekali-sekali. Kemudian kadang-kadang saya buka juga Instagram saya. Saya juga baca di message, ada nggak orang yang ini. Saya ngecek begituan, kenapa? Tujuannya jangan sampai ada yang terlewatkan. Gitu. Jadi benar-benar gunakan sosial media teman-teman ya, karena ini percepatan bisnis Anda, dan Anda akan punya grup tidak hanya di kota Anda sendiri nantinya, bahkan di seluruh dunia bisa Anda kuasai dengan menggunakan sosial media ya. Dan jangan lupa mainkan juga Flipchart ya untuk di lapangan seperti yang saya promosikan tadi siang. Saya sudah promosi tentang presentasi dan kemudian juga flyer-flyer, proposal bis, dan lain sebagainya. Semuanya tergantung kreativitas kita masing-masing. Ingat, kita di sini adalah IBO. Kita adalah pengusaha, pemilik bisnis ini. Oke, kalau kita mau berhasil, kitalah yang mengembangkannya. Kitalah yang harus kreatif. Kita nggak usah menunggu siapapun dan jangan menyalahkan siapapun. Ya, kalau ada hal-hal misalnya, oh gara-gara ini, oh gara-gara si Anu, udah deh. Kita nggak akan bisa seperti itu ya teman-teman. Tapi kita katakan, ini bisnis saya, ini usaha saya. Itu yang harus kita lakukan teman-teman ya. Oke teman-teman sekalian, pilihan Anda tuh sudah tepat banget bergabung bersama kami di Greenwood dan G1 System. Sudah ada langkah-langkahnya ya. Jalankan copy paste, duplikasi ya. Ingat, duplikasi kebiasaan orang-orang yang udah sukses dalam bisnis. Kalau bisnisnya di MLM, ikuti gaya orang-orang di MLM itu. Nggak usah kita ciptakan teori-teori terbaru-baru lagi. Anu kalau di sana begini, udah deh ya. Kalaupun baru join di sini, walaupun Anda pernah besar di network marketing di sebelah sana, please buka jas kebesarannya, mulai gabung lagi dari bawah dan kita bergerak bersama. Saya yakin hari ini dan yang akan datang, kalau kita punya sikap yang seperti itu dan jangan menyerah serta yakin, jangan banyak komplain, percaya bahwa
Oke, saya pasti bisa. Kalau mereka bisa, saya juga pasti bisa. Oke, sukses buat Anda semua. Doa terbaik dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC kita yang luar biasa. Silakan Pak.